Selamat, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu organ yang paling penting dan luar biasa yang kita miliki, yaitu mata. Di mana sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertiannya. Oh, sebelum itu, perkenalkan nama saya Sandro Kusa Sebarani dengan NIM 231091121210021 dari angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata, di mana mata sendiri adalah jendela dunia kita. Di mana organ ini memungkinkan kita untuk melihat keindahan alam, membaca buku, mengenali wajah orang yang kita cintai, dan bergerak dengan aman di sekitar kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, mungkin kita akan membedah bagaimana mata bekerja, bagaimana bagian-bagian utamanya, dan juga mengapa menjaganya sangat penting. Yang pertama yaitu eh, saya jelaskan lagi, mata itu adalah organ sensorik yang mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia, di mana impuls ini akan dikirim ke otak. Nah, kegunaan utama mata adalah penglihatan. Di sini sudah mencakup, pada mata itu sudah mencakup mengenai persepsi bentuk dan detail-detailnya, warnanya, dan juga kedalamannya, yaitu kedalamannya itu adalah tiga dimensi gitu, membantu kita melihat antara jarak dan ruang. Di mana mata sendiri hanyalah alat yang mengumpul data, di mana otaklah sebenarnya yang melihat dan menafsirkan informasi yang ditangkap dari visual dari mata tersebut. Nah, kita langsung saja ke penjelasan mengenai bagian-bagian mata. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu apa aja sih bagian-bagian mata itu. Yang pertama mata kita lihat di sini ada bagian-bagian mata yang eh, terlihat di gambar. Yang pertama, di sini ada konjungtiva palpebra, di mana pada ada palpebra superior dan inferiornya terlebih dahulu, maaf. Di sini merupakan kelompok mata ya, dan bagian atas dan bawah yang berfungsi itu untuk melindungi mata tentunya dari baik dalam debu ataupun dan juga itu sebagai menyebarkan dari si air mata atau melubrikasi mata agar menjaga kelembapannya. Selanjutnya itu adalah silia. Silia itu adalah bulu mata tentunya yang kita kenal, di mana itu bertindak sebagai eh, saya mensaring alami untuk mencegah seperti yang kecil-kecil seperti kotoran, debu untuk masuknya ke mata. Selanjutnya itu adalah terlihat di situ adalah angulus, oculi, lateralis, dan medialis. Ini adalah sudut mata luar bagian lateral dan sudut mata dalam bagian medial, yang mana sudut medial ini adalah tempat air akan mengalir, air mata tentunya. Selanjutnya itu adalah karunkula lacrimalis, di mana itu merupakan tonjolan kecil di sudut mata bagian luar, sudut mata bagian dalam, di mana tempat berkumpulnya air mata dan juga serpihan-serpihan atau seperti kotoran gitu. Selanjutnya itu adalah tunika conjunctiva bulbi, di mana tunika conjunctiva bulbi ini merupakan lapisan yang tipis dan transparan yang menutupi bagian putih dari si matanya, atau yang bisa disebut dengan sklera, untuk membantu melumasi dan melindunginya. Selanjutnya itu ada pupil dan juga iris, di mana pada mata ini terlihat eh, pada pupil ini merupakan kayak lubang hitam, dan juga iris ini kayak bagian yang berwarnanya yang mengontrol, di mana itu yang mengontrol seberapa banyak cahaya yang akan masuk ke mata kita. Selanjutnya kita lihat ada, nah sini ada otot-otot yang menggerakkan bola mata, di mana yang pertama kita lihat ada musculus musculus orbicularis musculus orbicularis oculi, di mana itu ada pars palpebralis dan juga pars orbitalis, di mana itu otot itu membentuk cincin di sekitar mata yang bertanggung jawab untuk menutup matanya dan memejamkan mata dengan kuat. Di mana kalau untuk yang pars palpebralis itu untuk berkedip ringan seperti yang kita biasa lakukan, dan juga pars orbitalis itu memejamkan mata dengan kuat seperti tahan gitu. Soalnya itu ada hmm, musculus. Selanjutnya ada musculus procerus
dan musculus corrugator, di mana korugator supercili. Nah, di mana itu berfungsi untuk menggerakkan alis dan menyebabkan kerutan dahi pada wajah atau ekspresi wajah. Selanjutnya ada struktur-struktur bola mata di bagian dalamnya. Dimana yang pertama kita ketahui adanya yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu adalah kornea. Kornea terlebih dahulu. Di mana itu lapisan transparan yang paling depan yang memfokuskan bagian depan sebagian dari besar cahaya yang masuk. Selanjutnya itu ada iris dan pupil yang tadi sudah saya jelaskan di mana itu untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Selanjutnya ada lensa. Lensa itu terletak di belakang iris, di mana ia akan mengubah bentuknya atau mengakomodasi untuk fokus pada objek yang dekat ataupun jauh. Selanjutnya itu ada korpus, ini bisa dilihat gambar ada korpus ciliare, di mana itu struktur otot yang memegang dan juga mengendalikan bentuk lensa. Selanjutnya itu ada corpus vitreum. Corpus vitreum sendiri itu seperti cairan yang seperti gel yang mengisi sebagian besar bola mata yang menjaga bentuknya. Selanjutnya, organ penting lainnya itu adalah retina. Retina sendiri itu merupakan lapisan pekat cahaya yang ada di belakang, di bagian belakang, yang merupakan tempat citra terbalik terbalik terbentuk. Lalu adanya eh, sklera ini. Bagian lapisan pinggirnya itu adalah sklera, di mana lapisan luar berwarna putihnya ini untuk melindungi dan memberikan bentuk pada bola mata. Selanjutnya itu adalah selanjutnya adanya diskus nervi optiki atau cakram saraf pada optik, di mana itu titik di mana saraf optiknya itu keluar dari mata yang disebut juga dengan blind spot. Selanjutnya itu adalah makula lutea, di mana eh, makula lutea atau fovea centralis yang kata lainnya itu merupakan area kecil yang ada di belakang retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail dan juga warna yang paling tajam. Lalu kita lihat juga di sini ada vaskularisasi dari mata atau pembuluh darahnya, di mana ini dalam potongan visualisasinya itu dalam potongan melintang mata. Nah, ada yang penekanan pada pembuluh darah pada vaskular atau vaskularisasinya. Pertama kita lihat dulu di sini poin penting itu ada. Di sini ada terlihat choroidea, di mana merupakan itu lapisan kaya pembuluh darah yang terletak di antara retina dan juga sklera. Fungsinya itu utama itu untuk menyuplai dan nutrisi dan juga oksigen yang pada ke lapisan luar retinanya. Selanjutnya retina. Retina sendiri itu meskipun di sini ada tipis ya. Nah, di mana itu retina sendiri memiliki sistem pembuluh darahnya, itu fase sanguinea retinae. Selanjutnya itu ada masuk arterinya arteri centralis retinae. Di mana arteri centralis retinae atau dan juga vena centralis retinae ini merupakan arteri dan vena utama yang masuk dan keluar dari mata melalui saraf optikus untuk menyuplai retinanya. Selanjutnya itu adalah sklera dan em, vena episklerasisnya itu ada kita lihat ini di mana dia itu sklera yang memiliki lapisan pembuluh darah di permukaannya itu vena episklerasisnya. Selanjutnya kita ada ini otot-otot yang menggerakkan bola mata. Di sini sudah ada daftarnya langsung, di mana itu ada pertama ada musculus rectus superior, dengan namanya sendiri itu dia ada di atas, di mana itu fungsinya untuk elevasi sumber penglihatan atau penglihatan adduksi dan rotasi medial bola mata. Itu ada juga di inervasinya itu adalah nervus oculomotorius yang ketiga tentunya di iris superior. Selanjutnya itu ada musculus rectus inferior di bawah, di mana itu fungsinya untuk depresi eh, sumbu penglihatannya sendiri, di mana itu adduksi dan rotasi dari lateral bola mata. Selanjutnya itu masih nervus ketiga di inferior, ramus inferior. Selanjutnya itu ada musculus rectus lateralis, di mana itu lateralis tentunya itu mengabduksi bola mata, abduksi menjauh. Lalu itu nervus yang keenam. Sini selanjutnya itu ada musculus rectus medialis, di mana itu adalah adduksi dari bola mata dan juga
itu fungsinya dan juga itu diinervasi dari nervus ketiga juga. Dan juga ada nucleus obliquus inferior, di mana otot ini fungsinya untuk elevasi dari sumbu penglihatan yang abduksi, menjauh, dan juga rotasi lateral bola mata. Sebenarnya itu nervus yang ketiga, dan juga nervus obliquus superior, di mana fungsinya sendiri itu untuk depresi dari sumber penglihatan, itu untuk abduksi dan juga rotasi medial bola mata. Ini pada nerve ini diinervasi nervus keempat. Intinya, selain obliquus superior itu yang keempat dan juga rectus lateralis itu yang keenam, sisanya itu yang ketiga. Maksudnya inervasi nervusnya. Selanjutnya ini sama aja dengan bentuk gambarannya, ada langsung ada gambarannya. Selanjutnya, nah ini untuk pemeriksaan mata. Eh, Pemeriksaan mata sendiri ada 7 pemeriksaan yang saya ketahui. Kalau salah, saya mohon maaf. Yang pertama itu adalah tes ketajaman penglihatannya, itu visual acuity test, itu tes ketajaman penglihatan. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan mata sendiri untuk melihat detail pada jarak tertentu. Prosedurnya nanti si pasien akan diminta untuk membaca huruf atau simbol pada papan yang dikenal dengan papan Snellen chart, atau orang-orang sebutnya itu bagan-bagan huruf gitu. Ada yang semakin besar, ada yang besar hingga ke semakin kecil. Itu adalah atau bagian-bagian yang setara. Selanjutnya itu adalah hasilnya itu nanti akan dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya ada 20/20 itu normal, atau dalam meternya itu 6/6 yang paling dikenal. Ada juga yang 20/40, di mana itu eh, setahu saya pengertiannya itu pasien dapat melihat dari jarak 20 kaki, padahal seharusnya itu normalnya orang-orang pada mata normal melihatnya itu pada jarak 40. Nah, 40 kaki maksudnya. Selanjutnya itu adalah refraction test atau pemeriksaan refraktif. Kemana ini tes ini menentukan dari resep lensa yang paling tepat untuk mengoreksi penglihatannya. Tujuannya untuk mendeteksi dan mengukur kelainan refraksi seperti rabun jauh atau miopi, hipermetropi atau rabun dekat, dan juga astigmatisme, itu mata silinder gitu. Astigmatisme. Selanjutnya, ini adalah visual field test, di mana visual field test itu adalah pemeriksaan lapangan pandang. Seperti yang kita sudah ketahui, di mana tujuannya itu tentunya untuk mendeteksi titik buta atau bagian buta atau area yang hilang dalam bidang penglihatan pasien, di mana ini tentunya sangat penting untuk mendiagnosis penyakit seperti glaukoma, di mana tekanannya yang tinggi itu merusak saraf optiknya secara perlahan, jadi dia buram di bagian lapangan tertentu. Nanti prosedurnya itu pasien akan diminta untuk menatap lurus ke depan melihat eh, sambil melihat jarinya di tengah, lalu nanti pemeriksa akan menggerakkan dan menanyakan pasien apakah masih terlihat di daerah yang si pemeriksa sendiri juga masih melihat gitu. Jadi patokannya pemeriksanya. Selanjutnya itu ada tonometri. Tonometri sendiri itu adalah pengukuran tekanan bola mata, di mana tes ini menggunakan tekanan cairan yang dalam bola mata. Nomor tujuannya tentunya itu adalah pemeriksaan kunci untuk screening dari penyakit glaukoma, contohnya, di mana tekanan mata yang terlalu tinggi itu dapat merusak saraf optik kan. Nanti glaukoma ini keras, yang pernah eh, kita tahu juga, yang ada penekanan langsung dengan tangan, nanti ditekan langsung di mata pasiennya. Kalau autonometer sendiri ini ada yang non kontak, atau juga yang aplanasi. Mana yang non kontak ini, atau air yang biasa ditahu air air puff, di mana itu udara ringan nanti ditiupkan ke permukaan mata. Nanti alat ini akan mengukur resistensi korneanya itu terhadap hembusan udara yang dihembuskan itu dan ditiupkan. Selanjutnya itu ada tonometer yang kedua, aplanasi, di mana itu disebut dengan Goldman, di mana setelah matanya diberi obat tetes nanti, atau obat tetes bius eh, kayak kecil gitu, nanti akan ada benda kecil seperti prop kecil, namanya prop kecil, akan disentuhkan pada kornea langsung untuk mengukur tekanannya.
Nah, selanjutnya ini ada biomikro biomikroskopi atau yang dikenal dengan pemeriksaan dengan lampu celah atau slit lamp examination, di mana tujuannya ini untuk memeriksa kesehatan struktur mata dari depan hingga ke belakang. Di mana prosedur itu nanti pasien akan meletakkan dagu dan dahi pada sandaran, mana dokter akan menyinari matanya, lalu dengan sinar yang fokusnya sempit dan juga fokus dan melihat apakah melalui mikroskopik stereonya gitu. Nanti dilihat bagian yang diperiksa itu kayak kelopak matanya, korneanya, irisnya, lensanya, konjungtivanya, dan juga bilik mata yang depan. Di sini mendeteksi mungkin kayak penyakit-penyakit seperti katarak, kerusakan kornea, dan juga adanya infeksi. Selanjutnya, hmm, funduskopi. Funduskopi sendiri itu eh, adalah pemeriksaan retina atau biasanya disebut dengan oftalmoskopi, di mana tujuannya ini untuk mendeteksi apakah penyakit yang mempengaruhi retina seperti eh, retinopati, retinopati diabetik yang karena diabetes, atau mungkin degenerasi makula yang degenerasi yang mata merah itu. Selanjutnya adanya merah. Terus adanya serta mungkin evaluasi saraf dari optik untuk si glaukomanya. Selanjutnya itu adalah prosedurnya si funduskopi ini, itu matanya itu biasanya ditetes obat dulu untuk melebarkan pupilnya untuk dilatasi. Lalu nanti retina terlihat jelas nih, dokter menggunakan alat khusus yang namanya optalmoskop untuk menyinarinya dan melihat bagian dalam matanya. Nanti jika seseorang itu hipertensi mungkin atau diabetes, ini pemeriksaan yang sangat vital tentunya. Selanjutnya yang terakhir itu color vision test. Color vision test sendiri itu tes penglihatan warna atau color vision test ini tujuannya untuk mengidentifikasi kelainan penglihatan warna, di mana terutama pada buta warna ada seperti merah, hijau, dan biru. Yang paling umum itu merah hijau katanya. Yang saya baca dari sumber bahwa selanjutnya itu adalah prosedur di mana nanti pasien sendiri itu diminta untuk melihat kartu-kartu, namanya itu kartu isi hara, di mana nanti berisi pola titik-titik yang berwarna yang membentuk seperti angka, huruf, atau mungkin jalur yang diminta untuk pasien itu mengikuti jalurnya. Dan angka juga diminta untuk mengikuti jalur angkanya. Nanti orang-orang yang butuh warna ini tentunya akan kesulitan melihat angka yang tersembunyi dalam polanya itu, karena polanya itu bukan sama semua warnanya. Warna itu kayak random atau bermacam-macam. Nah, untuk pemeriksaan mata yang saya ketahui ada 7 ini, di mana nanti ada juga yang saya baca itu frekuensi pemeriksaan mata itu menurut para ahli yang saya baca dari jurnal, di mana itu dewasanya untuk orang dewasa setiap 1 sampai 2 tahun sekali. Sedangkan orang-orang yang riwayat penyakit seperti penyakit gula, hipertensi mungkin lebih sering, terutama orang-orang yang diabetes, hipertensi, atau riwayat keluarga yang ada glaukomanya. Mungkin bisa diperiksa rutin. Untuk anak-anak sendiri penting, sangat penting untuk pemeriksaan pada usia yang prasekolah tentunya dan usia sekolahnya untuk memastikan perkembangan visual pada anak dengan normal. Nah, dari saya untuk video kali ini itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata ataupun penjelasan saya yang salah ataupun salah ucap. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.